Halo, pernah nggak sih dengar ungkapan kalau alat satu-satunya yang kamu punya itu palu, ya semua masalah jadi kelihatan kayak paku. Nah, hari ini kita mau kupas tuntas nih fenomena ini. Namanya deformation professional. Menarik tuh. Iya kan? Jadi, gimana keahlian kita, sesuatu yang biasanya kita banggain gitu, malah bisa bikin kita jadi buta pas ngadepin masalah di area lain. Sumber kita kali ini dari kutipan buku The Art of Thinking Clearly, spesifiknya bab soal bias ini. Yuk kita bedah bareng-bareng kenapa palu kita ini bisa jadi penghalang. Jadi gini, deformation professional itu intinya sih kecenderungan alami kita aja buat ngeliat, buat nganalisis apa-apa tuh ya lewat kacamata profesi kita atau keahlian utama kita lah. Bener. Kacamata kuda istilahnya mungkin ya. Bisa jadi. Nah, di buku sumber kita ada contoh-contoh yang lumayan bikin mikir. Kayak ada guru yang tanpa sadar gitu suka negur temennya kayak lagi negur murid. Oh, oke. Pernah lihat yang kayak gitu. Atau ini juga ibu baru yang saking biasanya ngurus bayi, suaminya jadi diperlakukan kayak anak kecil juga, diatur-atur gitu. Wah, Terus ada lagi contoh soal Excel, pakai spreadsheet buat hal-hal yang sebenarnya nggak cocok. Misalnya, bikin proyeksi keuangan startup buat 10 tahun ke depan. Padahal kan itu penuh ketidakpastian banget ya. iya, susah itu pasti. Atau malah yang lebih aneh pakai Excel buat bandingin calon pasangan hidup. Waduh, itu udah level lain sih. Tapi ya, poinnya jelas ya. Yang menarik di sini tuh, gimana sesuatu yang bagus, keahlian kan bagus ya. Malah bisa jadi kayak jebakan. Jebakan gimana tuh maksudnya? Ya, keahlian itu kan bikin kita efisien banget, efektif banget. Tapi di dalam area kita, di dalam domain kita, bahayanya itu muncul pas kita secara otomatis hampir nggak mikir gitu, nerapin cara pandang atau alat khusus kita itu ke masalah yang konteksnya beda jauh. Nah, disitulah spesialisasi bisa jadi pedang bermata dua. Alat andalan kita malah bikin kita nggak bisa lihat solusi lain yang mungkin lebih pas. Jadi bukan karena kita kurang ahli, tapi malah karena kita udah terlalu ahli, terlalu nyaman sama satu cara pandang itu ya? Tepat. Udah jadi kayak refleks gitu. Ini jadi keinget satu konsep lagi nih yang kayaknya nyambung. Di sumber kita juga disinggung dikit. Lingkaran kompetensi. Circle of Competence. Yang sering disebut sama Warren Buffett sama Charlie Munger itu kan? Betul sekali. Itu konsep penting banget. Nah, gimana hubungannya sama deformationale profesionale ini? Hubungannya erat banget. Inti dari lingkaran kompetensi itu kan kesadaran. Pentingnya kita benar-benar paham batas area di mana kita tuh emang jago, di mana kita punya keahlian mendalam. Di dalam lingkaran itu, intuisi kita, pengalaman kita, wah itu berharga banget. Kayak musisi baca partitur, atau ya itu tadi, Warren Buffett baca laporan keuangan. Mereka di dalam lingkarannya. Oke. Nah, deformasional profesional itu kejadiannya persis pas kita melangkah keluar dari lingkaran kompetensi kita. Tapi kita masih maksa aja pakai palu andalan kita dari dalam lingkaran itu. Oh, jadi kita salah pakai alat gitu ya, kasarnya? Bisa dibilang gitu, salah tempat lah. Kayak kamu lagi tersesat di London, tapi maksa pakai peta Jakarta yang detail banget. Iya, nggak bakal ketemu jalannya ya. Ya nggak bakal. Peta Jakartanya sih bagus, akurat buat Jakarta. Tapi di London ya nggak guna. Malah bisa bikin tambah nyasar kan? Bener juga. Nah, sumber kita juga kasih analogi tuh, soal model matematika canggih di dunia keuangan, kadang dipaksain dipakai buat situasi pasar yang asumsinya udah beda. Kenapa? Ya karena model itulah yang dia kuasai. Mikirnya, wah daripada nggak punya pegangan sama sekali, mending pakai ini deh, walau salah. Oh, jadi peta yang salah lebih baik daripada nggak ada peta sama sekali gitu ya, pola pikirnya. Kurang lebih gitu. Makanya, ngenalin batas kompetensi kita itu langkah pertama buat hindarin jebakan ini. Terus, kadang kan kita lihat ada orang yang kayaknya tahu banyak ya di luar bidangnya. Itu gimana tuh? Papa itu juga ada kaitannya? Nah, itu nyerempet ke bahaya lain yang berkaitan erat, pengetahuan supir, chow for knowledge. Pengetahuan supir, maksudnya? Jadi gini, ini kejadian pas seseorang, mungkin karena dia pede banget ya, sukses di bidangnya, ini bisa jadi efek deformasi profesional juga. Dia mulai ngomong seolah-olah dia ahli di area lain. Padahal sebenarnya dia nggak nguasain secara mendalam. Dia cuma bisa ngulang fakta atau argumen orang lain dengan lancar.
Kayak supir yang hafal rute pidato bosnya, tapi yang pemahaman dasarnya nggak ada, cuma di permukaan aja. Oh, oke oke. Jadi cuma kelihatan pinter aja ya. Iya, ini bisa kejadian pas kita keluar dari lingkaran kompetensi kita, tapi kita nggak sadar atau nggak mau ngakuin. Oke oke. Ini semua relevan banget sih. Nah, terus buat kita nih, para pendengar, apa artinya ini semua dalam kehidupan sehari-hari? Gimana caranya biar kita lebih waspada gitu, biar nggak kejebak pakai palu kita buat semua hal? Kuncinya menurut saya sih ada dua. Kesadaran diri sama kerendahan hati intelektual. Kerendahan hati intelektual, oke. Yeah. Jadi penting buat kita aktif nanya ke diri sendiri. Ini masalah beneran gue paham nggak sih? Atau gue cuma ngelihat ini pakai kacamata gue aja ya? Kita perlu berani ngakuin area di mana kita tuh nggak tahu. Itu sama pentingnya kayak kita ngakuin keahlian kita. Berani bilang, wah saya nggak tahu soal ini. Atau ini kayaknya di luar kompetensi saya deh. Itu pertahanan yang kuat banget loh. Jadi kayak self-check gitu ya, rutin nanya ke diri sendiri, ini beneran paku atau jangan-jangan gue aja yang lagi megang palu? Persis, bisa banget pakai pertanyaan itu. Jadi rangkumannya nih ya, deformation professional itu bias alami. Keahlian kita ngebentuk cara kita lihat masalah, tapi kadang malah ngebatasin juga. Cara paling efektif buat nangkalnya, yaitu tadi, kenali batas lingkaran kompetensi kita masing-masing. Sip. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat direnungkan sama pendengar di rumah. Coba deh pikirin, alat atau metode berpikir atau cara pandang apa sih yang jadi palu andalan Anda dalam kerjaan atau keahlian utama Anda? Terus coba refleksi bentar. Gimana kemungkinan si palu itu tanpa sadar ngebentuk cara Anda deketin masalah lain, masalah di aspek kehidupan yang beda banget, yang mungkin butuh alat atau pendekatan yang sama sekali baru. Nah, itu mungkin sesuatu yang menarik buat terus kita gali ya. Oke deh, sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.